Assalamu alaikum warahmatullah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Pada hari ini, pada waktu ini, karunia-karunia Allah Ta'ala yang telah dianugerahkan kepada Jemaat Ahmadiyah selama tahun ini disajikan dalam corak gambaran singkatnya. Saya juga akan lebih menyingkat laporan ini. Kendati demikian, tetap akan memakan waktu. Laporan singkat ini adalah dengan karunia Allah Ta'ala, tahun ini di seluruh dunia telah didirikan 356 jemaat. Dan selain jemaat-jemaat tersebut, di 1529 tempat baru, untuk pertama kalinya benih Jemaat Ahmadiyah telah ditanam. Dalam hal ini, Kongo Kinshasa berada di nomor pertama, kemudian Benin, Kongo Brazzaville, Gambia, Liberia, Nigeria, Ghana, Senegal, Guinea-Bissau, Kenya, dan berbagai negara lainnya, di mana kurang dari 10 atau 10 jemaat telah didirikan. Dengan karunia Allah Ta'ala, jumlah total masjid yang berhasil dipersembahkan kepada Allah Ta'ala oleh jemaat selama tahun ini adalah 134 totalnya, di mana 97 masjid merupakan bangunan baru dan 37 adalah masjid yang sudah jadi yang diperoleh. Di antaranya termasuk di Amerika, Bangladesh, India, Malaysia, Jerman, Belize, Selandia Baru, Uganda, Ghana, Tanzania, Nigeria, Guinea-Bissau, Liberia, Sierra Leone, Pantai Gading, Kenya, Togo, Kamerun, Republik Afrika Tengah, Kongo Kinshasa, Burkina Faso, Mali, Sao Tome, Sierra Leone, Zambia, Chad, Guinea Conakry, dan Nigeria. Dengan karunia Allah Ta'ala, selama tahun ini telah terjadi penambahan 86 rumah misi. Dalam hal ini, Uganda berada di urutan pertama, kemudian Benin, di mana masing-masing ada 10 rumah misi yang telah dibangun. Kemudian Kenya, Ghana, dan demikian juga negara-negara lainnya. Amerika, Kanada, dan negara lainnya juga termasuk di dalamnya. Selain itu, ada 28 negara di mana telah terjadi penambahan 1 atau 2 rumah misi. Di negara-negara Afrika, jemaat-jemaat membangun masjid dan rumah misi melalui Wikari Amal, dan banyak yang berpartisipasi di dalamnya dalam hal pemasangan listrik, air, dan hal-hal lainnya.
pengecatan, dan juga banyak pekerjaan lainnya. Tahun ini, menurut laporan yang diterima dari 113 negara, telah dijalankan 60.629 wikari amal, di mana para anggota jemaat telah bekerja selama 444.880 jam. Dan jika dilihat dari segi keuangan yang dihemat, yakni berapa biaya yang seharusnya dikeluarkan atau penghematan yang terjadi, maka penghematan yang terjadi karena wikari amal ini adalah sekitar 80 juta dolar Amerika. Laporan dari Wakalat Tasnif Inggris menyebutkan tahun ini Al-Quran Nazirah atau Mushaf Arab saja tanpa terjemahan dan Al-Quran terjemahan bahasa Inggris karya Hazrat Maulwi Syar Ali telah dicetak ulang. Kaidah Yasarna Al-Quran telah dicetak ulang. Buku-buku Hazrat Aqdas Masih Maud alaihissalatu wassalam yaitu Aina Kamalati Islam, Nuzulul Masih, Nurul Haq bagian pertama dan kedua, Istifta Al-Balag dan Purani Tahrire beserta terjemahan bahasa Inggrisnya telah diterbitkan tahun ini. Kemarin saya pergi ke stand buku, saya melihat Aina Kamalati Islam yang katanya terjual dengan sangat cepat. Karya-karya Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam seperti Chashmai Tauhid dan Hurriyat-e Insani ka Qaim Karne wala Rasul sallallahu alaihi wasallam juga telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Selain itu, buku-buku anak-anak mengenai Khulafaur Rasyidin dan sejarah Islam lainnya telah diterbitkan. Demikian pula, di antara buku-buku berbahasa Urdu, terdapat karya Hazrat Muslim Maud tentang sistem warisan dalam Islam. Kemudian buku Siratun Nabi dan juga sebuah buku yang ditulis oleh Tuan Rashid Ghani. Ini adalah buku yang sangat baik tentang sistem waris dalam Islam. Buku tersebut telah diterbitkan. Selain itu masih banyak lagi buku lainnya yang juga telah diterbitkan. Dengan karunia Allah Ta'ala, Al-Quran Karim kini telah diterjemahkan ke dalam 78 bahasa di dunia. Dan ini telah diterbitkan. Demikian pula tahun ini terjemahan bahasa Arab jilid pertama 5 volume commentary juga telah diterbitkan oleh Divisi International Translation Research kita. Ini belum diterbitkan, masih dalam percetakan dan insya Allah akan segera keluar. Demikian pula masih banyak buku-buku lain yang telah menjadi tambahan bagi literatur jemaat dan telah diterbitkan atau dicetak ulang edisinya dan kini tersedia di stand buku. Dan sebagai pengenalan singkat telah saya sampaikan mengenai buku-buku Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam yang telah diterjemahkan dan juga diterbitkan. Sahih Bukhari dengan terjemahan dan penjelasannya dalam bahasa Urdu yang disusun oleh Hazrat Said Zainul Abidin Waliullah Syah Sahib radhiyallahu ta'ala anhu. Jilid pertamanya telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dan juga telah tersedia di stand buku. Demikian pula banyak sekali buku-buku para Khalifatul Masih yang telah diterbitkan. Dalam bahasa-bahasa lain juga telah dilakukan penerjemahan. Demikian juga dalam bahasa Persia, Arab, Rusia, dan Albania, beberapa buku telah diterbitkan. Laporan dari Wakalat Isya'at Tabaat adalah menurut laporan yang diterima dari 86 negara, selama tahun ini ada 374 buku, pamflet, dan brosur yang berbeda-beda dalam 48 bahasa dan telah dicetak dengan jumlah 1.851.000 eksemplar. Bahasa-bahasa yang menerbitkan literatur tersebut meliputi Arab, Perancis, Lithuania, Assam, Jerman, Makedonia, Bengali, Yunani, Malagasy, Bosnia, Ibrani, Melayu, Burma, Hindi, Malayalam, Cina,
Indonesia, Marshall, Kroasia, Irlandia, Marathi, Denmark, Jepang, Nepal, Belanda, Kanada, Norwegia, Inggris, Latin Spanyol, Odia, Finlandia, Lithuania, Persia, Punjabi, Swahili, dan masih banyak buku-buku lainnya. Kemudian, edisi revisi baru Al-Quran Karim dalam berbagai bahasa pun telah dicetak. Demikian pula ada beberapa cetakan baru dengan pengenalan surat-surat dan ayat-ayat pilihan yang juga dengan catatan yang singkat, dan ini telah diterbitkan, dan ini terdapat sekitar 9 atau 10 terjemahan dan tafsir yang dalam bahasa berbeda-beda. Laporan dari Nazarat Nashro Isaat Qadian adalah mereka telah menerbitkan Al-Quran Suci ke dalam 14 bahasa lokal di India. Demikian pula Al-Quran Suci dengan terjemahan Urdu karya Mir Muhammad Ishaq Sahib telah dipersiapkan dengan font Manzur. Demikian pula pekerjaan lainnya yang sedang mereka lakukan adalah proyek Kasres Salib yang sedang berlangsung akhir-akhir ini. Terjemahan buku-buku Hazrat Masih Maud alaihissalam dalam berbagai bahasa. Dalam bahasa Jerman telah diterbitkan terjemahan 9 buku. Dalam bahasa Inggris dan Swahili masing-masing 6 buku telah diterjemahkan. Dalam bahasa Hindi, Odia, Punjabi, Assam masing-masing ada 4 buku. Dan bahasa Bengali dan Indonesia masing-masing 3 buku. Dalam bahasa Persia dan Rusia masing-masing 2 buku telah diterbitkan. Selain itu, buku-buku beliau alaihissalam juga telah diterbitkan dalam bahasa Bosnia, Perancis, Arab, Telugu, Sunda, Kannada, Marshall, Tamil, dan Marathi. Terjemahan buku-buku Hazrat Aqdas Masih Maud alaihissalam selain dalam bahasa-bahasa di India, terjemahan dalam bahasa-bahasa regional di India. Selain itu, mereka juga telah menerbitkan terjemahan dalam sekitar 9 bahasa yang berbeda. Selama tahun ini, buku-buku para khalifah yang diterbitkan dalam berbagai bahasa adalah sebagai berikut. Dari buku-buku Hazrat Muslim Maud antara lain, Khulafa ki Sache Dil se Itaat, Hazrat Masih Maud alaihissalam ki Bi'sat ka Khas Maksud, terjemah bahasa Inggris Chashmai Tauhid telah diterbitkan, Nabiyon ka Sardar, dan terjemahan bahasa Jerman Irfan Ilahi, terjemahan bahasa Belanda Minhajut Talibin, dan pesan untuk Khuddamul Ahmadiyah. Terjemahan bahasa Indonesia, Pengantar Mempelajari Al-Quran, terjemahan bahasa Finlandia, Aurtongko Gulami se Nijat Dilane Wale Nabi, ini telah diterbitkan. Terjemahan bahasa Turki Berkate Khilafat, terjemahan bahasa Swahili dan Arab Da'watul Amir, terjemahan bahasa Persia Das Dalail Hastia Bari Ta'ala, terjemahan bahasa Malayalam Malaikatullah, dan terjemahan bahasa Assam Ahmadiyat yakni Hakiki Islam telah diterbitkan. Demikian pula Siratun Nabi SAW jilid ke-7 dan Khutbate Mahmud jilid ke-14 dan ke-17 dalam bahasa Urdu telah diterbitkan. Buku Hazrat Khalifatul Masih Rabi, Revelation, Rationality, Knowledge and Truth telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, dan Jawaban Islam atas masalah-masalah kontemporer telah diterjemahkan dalam bahasa Denmark. Demikian pula berbagai pidato saya, mereka telah menerbitkan terjemahannya. Jawaban atas masalah-masalah mendasar yang telah saya sampaikan saat ini diterbitkan dalam Al-Fazal dan telah diterbitkan dalam bentuk buku. Demikian pula ada banyak ceramah dan pidato lainnya yang telah diterbitkan. Menurut Wakalat Isyaat Tersil, buku-buku telah dikirim ke 48 negara dalam 38 bahasa dengan jumlah sekitar 175.000 eksemplar.
Di berbagai negara juga dilakukan penerbitan majalah-majalah jemaat secara lokal. Melalui majalah-majalah jemaat, distribusi literatur gratis pun telah dijalankan dan ini mencakup 5.725 judul buku dan brosur dengan jumlah lebih dari 3.140.000 eksemplar yang telah dibagikan. Dengan cara ini, maka pesan jemaat telah disampaikan kepada lebih dari 6.600.000 orang. Di berbagai jemaat telah didirikan perpustakaan pusat regional dan dengan karunia Allah Ta'ala jumlahnya terus bertambah. Stan-stan buku dan pameran-pameran buku telah diselenggarakan. Menurut laporan yang diterima dari sekitar 89 negara, ada 12.000 pameran yang telah diselenggarakan. Ada lebih dari 1.753 terjemahan Al-Quran Suci yang telah diberikan sebagai hadiah kepada para tamu kehormatan. Melalui 500 dari 10.000 stan buku dan pameran buku, jutaan literatur jemaat telah didistribusikan. Departemen Penelitian dan Terjemahan Internasional juga sedang menerjemahkan Sahih Bukhari. Terjemahan Al-Quran dan tafsir 5 jilid juga sedang dilakukan. 1 jilid dari Sahih Bukhari telah diterbitkan dan demikian pula ada beberapa buku lainnya yang sedang dalam proses penerjemahan. Rakim Press dan percetakan-percetakan Ahmadiyah di negara-negara Afrika juga dengan karunia Allah Ta'ala sedang bekerja dan mereka menerbitkan kitab-kitab dan literatur dalam jumlah yang cukup banyak. Demikian pula, laporan dari India telah saya sampaikan dan ini di bawah Wakalat Ta'mil Tanfiz dan pekerjaan sedang berlangsung di sini dan pekerjaan yang baik tengah berjalan. Di bawah Arabic Desk, jumlah kitab-kitab dan pamflet-pamflet Arab yang telah diterbitkan hingga saat ini adalah 192 eksemplar. Tahun ini ada 4 buku yang telah dicetak, yakni Mirkatul Yakin fi Hayati Nuruddin, terjemahan revisi Al-Kufur Millatan Wahidah, Fadailul Quran, dan Da'watul Amir. Demikian pula ada beberapa buku Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala an yang telah diterbitkan. Pekerjaan juga sedang berlangsung di bawah Russian Desk. Dan ada sejumlah buku telah diterbitkan. Ada terjemahan buku Hakikatul Wahyi, Tazkiratus Syahadatain, dan Kistinuh yang sedang dijalankan. Buku Barakatud Doa telah dikirim untuk dicetak. Buku Sirul Khilafah dan beberapa buku lainnya juga sedang dikerjakan. Sebagian sudah selesai diterjemahkan. Di bawah Bengali Desk juga dengan karunia Allah Ta'ala pekerjaan sedang berlangsung dan buku-buku sedang diterbitkan. Terjemahan buku Das Dalail Hastia Bari Ta'ala telah dicetak dalam bahasa Bengali. Dan beberapa terjemahan buku lainnya juga telah selesai yang insya Allah akan segera dicetak. French Desk juga dengan karunia Allah Ta'ala sedang melaksanakan pekerjaannya. Terjemahan buku Jawaban atas 4 pertanyaan Sirajuddin Isai, Lecture Sialkot, dan Hakikatul Mahdi telah diselesaikan. Terjemahan Tafsir Kabir jilid pertama dan Al-Quran Tafsir 5 jilid, di mana jilid pertamanya telah selesai dan saat ini sedang dalam proses revisi. Turkish Desk juga dengan karunia Allah Ta'ala sedang melakukan pekerjaan dengan baik. Mereka telah menerbitkan beberapa buku. Indonesian Desk pun dengan karunia Allah Ta'ala sedang aktif bekerja dan menerbitkan literatur. Di Persian Desk, pekerjaan penerjemahan juga sedang berlangsung, baik untuk buku-buku maupun Al-Quran. Chinese Desk pun dengan karunia Allah Ta'ala sedang melaksanakan pekerjaannya dengan baik. Ada beberapa buku karya Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala an dan Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam yang telah diterjemahkan dan akan segera diterbitkan. Swahili Desk juga sedang menerjemahkan Al-Quran. Proses revisinya telah selesai dan akan segera dicetak.
Demikian pula buku-buku Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala serta berbagai khutbah saya juga telah diterjemahkan. Kemudian Spanish Desk juga dengan karunia Allah Ta'ala sedang melaksanakan tugasnya dengan baik. Di situs web Al-Islam, terjemahan Al-Quran dalam bahasa Swedia telah ditambahkan ke dalam mesin pencari. Demikian pula, ada aplikasi di telepon genggam yang telah diluncurkan untuk melihat waktu azan dan arah kiblat. Ada sebuah aplikasi pencarian ayat-ayat Al-Quran berbasis suara yang juga telah ditambahkan. Dalam perpustakaan digital yang baru, mesin pencari untuk 1.500 buku dalam bahasa Urdu dan Inggris telah diaktifkan. Untuk 25 jilid Ruhani Khazain telah ditambahkan daftar isi dalam bahasa Inggris dan referensi silang terhadap buku-buku tersebut. Versi Arab dari Ruhani Khazain juga telah ditambahkan ke dalam perpustakaan digital yang baru. Sebanyak 31 buku elektronik dalam bahasa Inggris telah ditambahkan ke situs web Al-Islam, sehingga total e-book yang berbahasa Inggris kini mencapai 221. Dan dengan karunia Allah Ta'ala, pekerjaan ini terus berjalan. Departemen IT Pusat juga bekerja dengan baik dan sedang menyediakan layanan IT kepada 35 departemen pusat. Dengan karunia Allah Ta'ala, jumlah total anggota Waqfinau kini mencapai 85.489 orang, terdiri dari 49.668 laki-laki dan 35.621 perempuan. Pada tahun ini, sebanyak 3.274 permohonan baru telah diterima dan sedang dalam proses penanganan. Sebagian telah dikirim untuk persetujuan. Jumlah Waqfinau yang berusia di atas 15 tahun adalah 44.670 orang dan mereka sedang menempuh pendidikan di berbagai bidang, universitas dan sekolah. Ada majalah Triwulan Ismail untuk anak laki-laki dan Maryam untuk anak perempuan yang sedang diterbitkan. Selain di Inggris, majalah ini juga diterbitkan di India, Jerman, Indonesia, dan Bangladesh. Dalam distribusi leaflet dan selebaran, lebih dari 8.016.000 leaflet telah dibagikan di 109 negara. Tablik jemaat telah disampaikan kepada lebih dari 25.500.000 orang. Inggris berada di peringkat pertama dalam pembagian leaflet dengan jumlah 1.491.000 eksemplar, diikuti oleh Jerman dengan 1.485.000, lalu Prancis, Belanda, Belgia, Denmark, Portugal, Swedia, dan Austria. Beberapa negara di Afrika juga termasuk. Amerika Serikat, Kanada, dan negara-negara lain di wilayah Amerika telah membagikan lebih dari 1.288.000 leaflet. Di Australia, Selandia Baru, dan negara-negara Pasifik, lebih dari 800.000 telah dibagikan. Di India, Bangladesh, Jepang, dan negara-negara Asia lainnya, lebih dari 300.000 telah dibagikan. Departemen Arsip Foto Makhzani Tasawir juga melakukan pekerjaan yang baik. Mereka telah mengumpulkan cukup banyak dokumentasi sejarah dalam bentuk foto. Lembaga Arsip dan Riset Ahmadiyah juga tengah aktif bekerja. Mereka telah berhasil mengarsipkan cukup banyak catatan penting jemaat dan telah mengumpulkan materi yang sangat berharga. Al-Fazl International telah mendapat taufik untuk menerbitkan 310 edisi pada tahun ini, termasuk khutbah-khutbah. 14 di antaranya adalah pidato-pidato saya sendiri, dan secara total ada 52 khutbah serta 14 pidato yang telah dipublikasikan. Untuk mengatasi kekurangan surat kabar anak-anak berbahasa Urdu, kini juga diterbitkan Bacongka Al-Fazl atau Al-Fazl anak-anak. Menurut laporan mereka, melalui situs web dan media sosial seperti Twitter, Facebook, pesan Al-Fazl telah menjangkau lebih dari 34,8 juta orang. Al-Hakam, surat kabar berbahasa Inggris, telah menarik 1 juta pembaca di situs webnya, termasuk pembaca non-Ahmadi. Informasi tentang jemaat terus disampaikan kepada mereka, dan artikel-artikel mengenai Yaumul Khilafah serta Palestina yang
diterbitkan tahun ini di Al-Hakam mendapat perhatian luas. Salah satu artikel tentang Palestina telah dibaca sebanyak 150.000 kali. Demikian pula banyak artikel berkualitas lainnya yang terus diterbitkan di sana. Majalah The Review of Religions yang telah dimulai sejak masa Hazrat Masih Maud alaihissalam dan kini telah berusia 123 tahun, majalah ini kini juga telah tersedia dalam bentuk langganan digital. Di media sosial, majalah ini mendapat sambutan yang sangat baik dan telah menjangkau jutaan orang di lebih dari 200 negara. Selain itu, mereka juga menyelenggarakan God Summit yang mendapat sambutan luas dan menjadi sarana bagi orang-orang untuk baiat. Majalah ini juga rutin memuat artikel-artikel ilmiah yang berkualitas. Kantor pers dan media juga menjalankan tugasnya dengan baik. Tahun ini, mereka telah berhasil mempublikasikan 190 berita dan artikel. Melalui sarana ini, tabligh jemaat telah disampaikan kepada lebih dari 30 juta orang. Beberapa saluran media ternama yang turut terlibat meliputi Sky News, The Independent, ITV, The Telegraph, BBC, Evening Standard, Mirror, Daily Mail, Metro, Financial Times, Express, London World, Yahoo News, dan BBC Radio. Postingan-postingan mereka juga dibagikan secara luas, sehingga pesan jemaat menjangkau jutaan orang lainnya melalui platform tersebut. MTA Internasional memiliki 16 departemen dan di dalamnya ada 555 pekerja yang berkhidmat siang dan malam. Dari jumlah tersebut ada 299 pria dan 176 wanita yang bekerja sebagai relawan. Melalui MTA, siaran tetap 24 jam berlangsung di 8 saluran. Dan ini dapat Anda lihat ketika membuka aplikasi MTA. Saluran-saluran ini menyampaikan pesan ke seluruh penjuru dunia melalui 11 satelit. Di Afrika, ada 2 saluran satelit lokal yaitu MTA Ghana dan MTA Gambia yang juga tengah berjalan. Demikian pula, di bawah pengelolaan MTA terdapat saluran terestrial yang dapat ditonton tanpa antena parabola dan saat ini tersedia di Suriname dan Belize. Saat ini di MTA sedang disiarkan terjemahan langsung dalam 24 bahasa yang berbeda. Salah satu keistimewaan studio Ghana adalah tahun ini studio tersebut telah sepenuhnya beralih ke energi surya. Dengan demikian, ini menjadi studio pertama yang beroperasi menggunakan energi surya dan kini dianggap sebagai studio paling modern di Ghana. Alhasil, dengan karunia Allah Ta'ala, MTA telah menjalankan pekerjaan yang sangat baik. Seperti yang telah disampaikan, MTA Afrika memiliki berbagai cabang. Jumlah cabangnya kini telah mencapai 14 dan dalam bahasa-bahasa yakni Swahili, Hausa, Twi, Prancis, dan Inggris, di mana mereka telah menghasilkan 1.200 program baru. Selain itu masih banyak lagi program lain yang mereka terbitkan dan siarkan. Jumlah stasiun radio Ahmadiyah di Afrika ada 27 dan yang terbanyak berada di Mali yaitu 15 stasiun. Selain itu ada di Burkina Faso, Sierra Leone, Gambia, Kongo Kinshasa, Nigeria, dan Tanzania. Melalui sarana ini, pesan jemaat disampaikan kepada ratusan ribu orang. Di antara stasiun radio di Eropa, di Jerman terdapat stasiun radio berbahasa Arab yang bernama Al-Ahmadiyah Sautul Islam, Ahmadiyah Suara Islam. Kemudian stasiun radio berbahasa Turki bernama Sadai Islam Ahmadiyah, Suara Islam Ahmadiyah, dan stasiun radio berbahasa Jerman bernama Voice of Islam atau Suara Islam. Sepanjang tahun, di ketiga stasiun radio ini telah disiarkan sebanyak 267 program dengan total durasi 267 jam. Kemudian, Voice of Islam yang adalah stasiun radio di Inggris, siarannya dapat didengar di 12 kota dan juga tersedia secara online sehingga bisa diakses di seluruh dunia. Sepanjang tahun ini, siaran Voice of Islam telah diperluas ke 2 kota lainnya yaitu Lisbon dan Belfast. Mereka telah menyiarkan program selama
total 8.760 jam dan pesan mereka telah menjangkau puluhan juta orang. Selain itu, terdapat stasiun televisi dan radio di berbagai negara. Di 73 negara, stasiun-stasiun TV dan radio ini beroperasi secara terpisah dari MTA, dan ribuan program juga telah diproduksi dan ditayangkan melalui saluran-saluran tersebut. Hal ini memberikan dampak yang sangat baik. Berita dan artikel tentang jemaat juga telah dipublikasikan di surat kabar di 65 negara, dengan total sebanyak 3.448 publikasi. Artikel, berita, dan tulisan tentang jemaat ini dimuat di 3.448 surat kabar dan majalah, dan total pembaca dari publikasi-publikasi tersebut melebihi 180 juta orang. Asosiasi Arsitek Ahmadiyah Internasional juga sedang membangun dan melakukan pekerjaan yang baik. Mereka membangun pompa air tangan, yaitu hand pump, proyek tenaga surya, dan desa-desa percontohan, dan semua ini berlangsung dengan baik berkat karunia Allah Ta'ala. Di bawah Departemen Pusat AMJ, proyek pembangunan juga sedang berlangsung di berbagai negara. Di bawah Majelis Nusrat Jahan telah didirikan 40 rumah sakit dan klinik di 13 negara di Afrika. Ada sebanyak 36 dokter pusat, 53 dokter lokal, dan 74 dokter kunjungan yang tengah memberikan pengkhidmatan. Pada tahun lalu, pengobatan dan perawatan telah disediakan untuk lebih dari 500.000 pasien. Demikian pula terdapat 620 sekolah dasar dan sekolah menengah pertama yang tersebar di 13 negara, serta ada 80 sekolah menengah atas di 9 negara. Di sekolah-sekolah ini, baik guru pusat maupun lokal tengah menjalankan pengkhidmatannya, dan dengan karunia Allah Ta'ala hasilnya sangat baik. Nusrat Jahan Board juga telah didirikan di Inggris dan bertugas melakukan seluruh peninjauan dan mengirimkan peralatan serta berbagai perlengkapan lainnya ke berbagai negara dari pusat di sini. Perlengkapan tersebut bernilai ratusan ribu pound sterling dan dikirimkan dari sini untuk rumah sakit di negara-negara miskin. Pengobatan medis gratis juga diadakan di 40 negara dan diadakan sekitar 2.530 camp medis gratis, dan ada lebih dari 259.000 pasien yang telah diberikan obat-obatan secara cuma-cuma. Operasi mata gratis juga dilakukan, termasuk di negara-negara seperti Burundi, Kenya, Guinea-Bissau, Mali, Nigeria, Sierra Leone, Tanzania, Uganda, Togo, India, dan Nepal dengan total 1.725 operasi gratis. Hingga kini ada lebih dari 23.000 orang yang telah menjalani operasi gratis. Bantuan juga diberikan melalui program donor darah. Kemudian Humanity First kini telah terdaftar di 66 negara, dan di tahun ini saja organisasi ini telah memberikan pengobatan kepada 882.000 pasien. Di negara Benin dan Togo, klinik mata keliling tengah beroperasi di sana. Dalam menghadapi situasi perang dan bencana alam di 27 negara, bantuan ini telah diberikan kepada 182.000 orang yang terdampak. Untuk para korban perang di Gaza, tim Humanity First telah secara terus-menerus memberikan pelayanan selama 21 bulan terakhir. Hingga kini lebih dari 500.000 warga Palestina telah menerima bantuan. Di bawah Humanity First ada 100 sekolah yang telah didirikan, termasuk sekolah kejuruan. Daging kurban juga didistribusikan di sana, dan fasilitas air bersih pun disediakan. Selain itu ada Charity Walk, Jalan Amal, yang juga diselenggarakan di berbagai negara di dunia. Berbagai program terkait juga dilakukan, dan melalui kegiatan tersebut lebih dari $1,5 juta berhasil dikumpulkan dan disalurkan ke berbagai lembaga amal. Di bawah Majelis Ansarullah Inggris, kegiatan Charity Walk juga dilakukan, dan mereka menyalurkan dana yang terkumpul ke 50 lembaga amal dan sosial. Mereka pun berhasil mengumpulkan dan mendistribusikan dana dalam jumlah besar, yaitu ratusan ribu pound sterling untuk kegiatan amal. Selain itu, pengaturan juga dilakukan untuk menjalin kontak dengan para tahanan dan memperhatikan kondisi mereka. Laporan mengenai pemulihan kontak dengan para mubayyin baru
menunjukkan bahwa selama tahun ini di 75 negara telah dijalin lagi hubungan dengan 32.627 orang mubayyin baru yang sebelumnya telah terputus. Mayoritas dari mereka berasal dari negara-negara di Afrika. Untuk para mubayyin baru ini, kelas-kelas tarbiyat dan berbagai refresher course diadakan secara rutin. Berdasarkan laporan dari 94 negara, telah diselenggarakan 23.429 kelas tarbiyat dan refresher course. Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan tersebut mencapai 137.000 orang. Selain itu, pelatihan juga diberikan kepada 1.281 imam yang telah berbaiat dan bergabung ke dalam jemaat. Pada tahun ini, dengan karunia Allah Ta'ala, jumlah baiat yang telah dilakukan hingga saat ini mencapai 249.408 orang. Meskipun terdapat banyak keadaan yang tidak mendukung, terutama di Afrika, di mana di banyak tempat terjadi kerusuhan, kekacauan, dan dikuasai oleh kelompok-kelompok teroris, sehingga pekerjaan tabligh pun tidak dapat dilaksanakan secara optimal. Namun demikian, jumlah baiat tahun ini tetap ada peningkatan lebih dari 10.000 dibanding tahun sebelumnya. Dari 111 negara, lebih dari 500 suku bangsa telah masuk ke dalam jemaat Ahmadiyah. Narai Takbir! Hazrat Muhammad Mustafa! Hazrat Muhammad Mustafa! Islam Ahmadiyat! Islam Ahmadiyat! Ghulam Ahmad Ki! Ghulam Ahmad Ki! Khilafat Ahmadiyah! Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis! Hazrat Amirul Mu'minin! Jamaat Ahmadiyah Alamgir! Narai Takbir! Pada tahun ini, jumlah baiat terbanyak berasal dari Kongo Brazzaville, kemudian Nigeria, lalu Guinea-Bissau, serta beberapa negara lainnya di mana jumlah baiat mencapai ribuan. Di benua Asia, jumlah baiat terbanyak ada di India, kemudian diikuti oleh Indonesia dan Bangladesh. Selain itu, di negara-negara Arab juga ada baiat-baiat berkat karunia Allah Ta'ala, di antaranya di Suriah, Kababir, Malaysia, Yordania, dan Sri Lanka. Sri Lanka bukan negara Arab. Demikian pula di berbagai negara lain seperti Sri Lanka, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Kamboja, dan Turki. Di negara-negara ini dengan karunia Allah Ta'ala ada baiat-baiat. Di beberapa negara Eropa seperti Belgia, Prancis, Jerman, dan Inggris, baiat juga mengalami peningkatan tahun ini dengan karunia Allah Ta'ala. Sekarang saya akan menyampaikan beberapa peristiwa. Tentu tidak semua dapat saya sampaikan, namun ada beberapa peristiwa yang mana ini menjadi sebab kecenderungan masyarakat terhadap Ahmadiyah, atau karena hal itulah pada akhirnya terjadi baiat, atau bagaimana perlakuan terhadap para penentang yang pada akhirnya memberikan kesan yang baik kepada masyarakat. Mubalik daerah negara di Senegal menuturkan, saya pergi ke sebuah desa untuk melakukan tabligh. Di sana, imam desa mengumpulkan warga lainnya dan kami menjelaskan kepada mereka bahwa Imam Mahdi telah datang serta menjelaskan pentingnya berbaiat kepada beliau. Kemudian disampaikan juga tujuan berdirinya jemaat serta bagaimana jemaat melakukan kegiatan tablighnya. Menuturkan, desa tersebut telah berdiri selama 80 tahun, namun belum pernah sekalipun sholat Jumat dilaksanakan di sana sepanjang sejarahnya. Meskipun desa itu adalah desa Muslim, sebabnya adalah karena imam desa hanya mengetahui cara memimpin sholat fardu, tidak mengetahui tata cara sholat Jumat, dan ia mengira bahwa sholat Jumat hanya bisa dilaksanakan di masjid jami di kota, bukan di desa, dan ini adalah sebuah pemahaman keliru yang umum dijumpai di kalangan non-Ahmadi di beberapa daerah. Imam desa tersebut menuturkan, usia saya telah mencapai 75 tahun dan saya belum pernah sholat Jumat sepanjang hidup saya.
Selama kegiatan ini, beberapa imam dan ulama dari kota-kota terdekat juga datang ke desa tersebut. Mereka pun diberi penjelasan mengenai sholat Jumat. Kemudian sholat Jumat dilaksanakan dan diadakan sesi tanya-jawab. Beberapa guru sekolah dan dosen perguruan tinggi juga hadir dalam kegiatan tersebut. Mereka mengajukan pertanyaan seputar dalil-dalil dan kebenaran Imam Mahdi. Semua pertanyaan tersebut dijawab dengan baik. Setelah mendengar penjelasan tersebut, imam desa beserta 128 orang lainnya melakukan baiat dan masuk ke dalam Jemaat Ahmadiyah, serta menyatakan keimanan mereka terhadap kebenaran Hazrat Masih Maud alaihissalam. Dan hingga kini kegiatan tablik masih terus berlangsung di desa itu. Seorang mubalik lokal dari Guinea Conakry menuturkan, ketika kami pergi untuk melakukan tablik di desa Falaba, beberapa penduduk desa yang berasal dari suku Fulani berkata, jangan mendengarkan orang-orang ini karena mereka menimbulkan perpecahan di kalangan umat Islam. Propaganda yang seperti ini seringkali disebarkan oleh para ulama dari Pakistan maupun oleh para ulama lokal yang meskipun mereka tidak melakukan amal lain, namun selalu menyebarkan propaganda semacam ini di berbagai tempat. Saat itu, dari tengah kerumunan, seorang pria berdiri dan berkata, tuduhan semacam ini dulunya juga pernah diarahkan kepada Islam ketika Islam baru muncul. Saya sendiri sudah mengenal jemaat ini sejak lama, dan saya selalu melihat bahwa mereka benar-benar mengamalkan ajaran Islam yang sejati. Karena itu, siapapun di antara kalian yang ingin menerima Islam Ahmadiyah, lakukanlah tanpa rasa takut. Tidak ada yang perlu ditakuti. Karena pernyataan itu, imam desa beserta 440 orang lainnya melakukan baiat dan bergabung dengan Jemaat Ahmadiyah. Kemudian ada juga kejadian-kejadian orang-orang masuk jemaat melalui mimpi. Saya akan menceritakan satu atau dua di antaranya. Mubalik lokal dari Kongo Kinshasa, Tuan Malala Hamid, menuturkan, seorang wanita dari desa Nyonya Zabibu menuturkan, 2 kali dalam mimpi, beliau melihat dirinya berada di sebuah taman di tepi danau dan sebuah perahu lewat di depannya. Di atasnya terdapat gambar seorang pria dengan kulit berwarna gandum. Dalam mimpi itu dikatakan kepadanya untuk naik ke perahu tersebut, namun beliau menolak. Beberapa waktu kemudian, anak-anak beliau yang biasa pergi ke Masjid Ahmadiyah mendesak beliau untuk ikut pergi ke masjid tersebut. Beliau pun setuju dan memutuskan untuk pergi. Ketika memasuki masjid dan melihat layar TV di sana, menuturkan, itulah sosok yang saya lihat di atas perahu dalam mimpi saya. Setelah itu, beliau mengajukan beberapa pertanyaan kepada mubalik lokal dan kemudian melakukan baiat dan masuk ke dalam Jemaat Ahmadiyah. Mubalik in charge dari Belgia menuturkan, seorang bernama Tuan Rahim yang berasal dari Lebanon, sekitar 3 minggu yang lalu, beliau menghadiri Jalsa Salana Belgia dan di sana beliau diperkenalkan dengan Jemaat Ahmadiyah. Beliau terus-menerus menangis dan berkata, beberapa tahun sebelumnya, saya telah melihat tempat yang persis sama ini dalam mimpi, di mana saya melihat orang-orang non-Arab sedang mengkhidmati Islam di tempat itu. Dan berlangsung sebuah pertemuan besar Islami. Dalam mimpi itu, saya juga melihat bahwa Rasulullah SAW hadir dalam pertemuan tersebut. Dan saya sedang mengkhidmati beliau SAW. Setelah menceritakan mimpinya, beliau berkata, Allah Ta'ala telah membawa saya ke tempat ini dan sekarang saya ingin segera baiat dan bergabung dengan jemaat. Mubalik mencoba menjelaskan agar beliau terlebih dahulu membaca literatur dan berdoa. Namun beliau berkata, jemaat yang di dalam pertemuannya Rasulullah SAW hadir, tidak mungkin jemaat itu jemaat yang palsu. Maka beliau langsung mengisi formulir baiat dan bergabung dengan Jemaat Ahmadiyah saat itu juga. Nyonya Rumanah yang berasal dari Islamabad, Inggris menuturkan, perjalanan saya menuju Ahmadiyah dimulai pada usia 23 tahun. Saya dibesarkan di tengah keluarga Sunni yang sangat taat. Dan sejak kecil saya diajarkan bahwa hanya Sunni atau jemaat Sunnilah yang merupakan satu-satunya jalan kebenaran. Dan saya pun menempuh pendidikan di sekolah-sekolah Sunni. Namun pada tahun 2019 semuanya mulai berubah ketika saya masuk universitas. Di dekat kampus saya melihat sebuah masjid yang sangat indah, yaitu Masjid Nasir, yang ternyata adalah Masjid Ahmadiyah. Ketika saya pulang dan menceritakan hal ini kepada keluarga saya, reaksi mereka sangat mengejutkan. Mereka berkata, jangan pernah pergi ke sana, itu tempat orang-orang kafir. Hal ini justru meningkatkan rasa penasaran saya, dan saya pun melakukan penelitian secara diam-diam. Saya menonton video-video di YouTube, membuka situs web Jemaat Ahmadiyah, membaca artikel, dan berbicara dengan para pelajar Ahmadi.
Secara perlahan hati saya mulai menerima bahwa mungkin Ahmadiyah adalah Islam yang sejati, dan saya terus memohon petunjuk dari Allah Ta'ala. Menuturkan, suatu malam saya bermimpi melihat Hazrat Khalifatul Masih Rabi rahimahullah di seberang sungai yang mengalir deras. Saya merasa takut menyeberang karena khawatir akan tenggelam. Namun saat itu terdengar suara huzur. Allah Ta'ala tidak meninggalkan hambanya sendirian. Seketika sungai itu menghilang dan saya berhasil sampai ke seberang. Beliau juga bermimpi melihat saya, yakni huzur, dan itu semakin memperkuat iman dan keyakinannya. Dalam mimpi lainnya, beliau melihat neneknya yang telah wafat, yang mengatakan sesuatu tentang Islamabad. Hal itu juga menjadi sumber ketenangan dan keyakinan bagi diri beliau. Maka akhirnya beliau pun melakukan baiat melalui tabligh desk dan bergabung dengan Jemaat Ahmadiyah. Dari Mali, di wilayah Sikasso, seorang mubalik menulis, Tuan Al-Amin Balu mendapat taufik untuk melakukan baiat. Ketika ditanya alasan dibalik baiatnya, beliau menjelaskan bahwa beliau sering mendengar penyebutan tentang Imam Mahdi di radio Ahmadiyah. Namun hatinya belum juga condong untuk melakukan baiat. Suatu hari saat sedang mendengarkan radio Ahmadiyah, beliau tertidur dan bermimpi melihat sekumpulan orang yang sedang menunggu solat. Kemudian Imam Mahdi datang untuk mengimami solat. Setelah itu terdengar pengumuman dimulainya solat, dan beliau pun melaksanakan solat di belakang Imam Mahdi. Sejak saat itu hati beliau menjadi sangat tenang dan yakin terhadap Ahmadiyah, dan beliau pun datang untuk melakukan baiat. Mubalik dari wilayah Sikasso di Mali menuturkan, seorang ulama sepuh yang terkemuka bernama Abu Bakar Traore mendapat taufik untuk melakukan baiat. Sejak lama beliau sangat antusias mendengarkan radio Ahmadiyah. Dalam sebuah acara pernikahan, beliau bertemu dengan para anggota jemaat. Di sana beliau mendapatkan pengenalan lebih lanjut tentang Ahmadiyah. Para anggota jemaat mengatakan kepada beliau, kami akan datang ke rumah Anda bersama mubalik kami, karena sekarang kita sudah saling mengenal. Abu Bakar Sahib menceritakan, bahwa dalam mimpi, beliau melihat rumahnya akan segera dipenuhi dengan cahaya ilahi. 2 hari setelah mimpi itu, para anggota Ahmadiyah bersama mubalik jemaat, yakni Tuan Umar Muaz, datang ke rumah Tuan Abu Bakar. Setelah beberapa pertanyaan, dengan karunia Allah Ta'ala, hati Tuan Abu Bakar menjadi benar-benar tenang dan condong kepada Ahmadiyah. Lalu beliau melakukan baiat bersama anggota keluarganya. Orang-orang yang ateis pun dapat kembali meyakini keberadaan Tuhan setelah menjalin kontak dengan Jemaat Ahmadiyah. Mubalik in charge dari Sao Tome mengatakan bahwa sebuah acara diadakan di Pulau Principe sehubungan dengan donor darah. Dalam acara tersebut, mubalik jemaat diundang untuk memberikan pidato. Judul pidatonya adalah Donor Darah dan Peran Agama dalam Pelayanan Kemanusiaan. Setelah acara itu, ketua organisasi donor darah yang merupakan seorang ateis datang kepada mubalik dan berkata, hari ini, untuk pertama kalinya, hati saya merasakan bahwa agama mengajarkan pelayanan terhadap kemanusiaan. Sebelumnya, saya mengira agama hanyalah alat untuk membodohi orang-orang. Saya menganggap agama sebagai musuh kemanusiaan. Karena itu, saya tidak percaya kepada Tuhan. Namun setelah mendengar pidato hari ini, telah terjadi perubahan besar dalam hati saya. Jika Tuhan itu seperti yang diperkenalkan oleh Islam Ahmadiyah, maka beriman kepada Tuhan seperti itu adalah hal yang sangat penting. Karena itu saya ingin menjadi seorang Muslim. Mubalik menjelaskan kepadanya agar tidak hanya terbawa oleh perasaan karena pidato saja, melainkan hendaknya mempelajari terlebih dahulu. Namun beliau menjawab, saya telah mengambil keputusan dan saya ingin melakukan baiat. Selain itu, baiat pun terjadi sebagai hasil dari propaganda para penentang. Mubalik jemaat di Liberia, Tuan Nasir menuturkan, saya pergi bertablik ke sebuah wilayah baru bersama mualim lokal, Tuan Ibrahim. Kami tiba di sebuah desa yang seluruh penduduknya adalah Muslim. Kami menjelaskan tujuan kedatangan kami kepada imam masjid dan beliau pun mengumpulkan seluruh warga desa. Kami memperkenalkan Jemaat Ahmadiyah, kedatangan Hazrat Masih Maud alaihissalam dan tujuan kedatangan beliau, serta berbagai pengkhidmatan dan kemajuan jemaat. Setelah itu dimulai sesi tanya jawab yang berlangsung cukup lama.
Pada akhirnya imam desa tersebut, Tuan Muhammad Sarius, berdiri dan berkata, "Sebelum kedatangan kalian, kami telah mendengar banyak hal negatif tentang Jemaat Ahmadiyah. Namun hari ini, apa yang kalian sampaikan tentang jemaat merupakan hal yang benar-benar berbeda." Beliau melanjutkan, "Oleh karena itu, saya ingin memberitahu semua orang bahwa bukan hanya semua hal negatif yang kami dengar tentang Jemaat Ahmadiyah itu adalah kebohongan, tetapi juga bahwa saat ini, jika ada satu jemaat yang benar-benar menyampaikan ajaran Islam yang sejati, maka itu adalah Jemaat Ahmadiyah." Saat mengatakan ini, beliau menjadi cukup terharu. Beliau kemudian mengumumkan bahwa bukan hanya dirinya, tetapi seluruh warga desanya akan bergabung dengan jemaat. Beliau juga menyampaikan bahwa ada 2 desa terdekat lainnya yang biasa datang untuk sholat Jumat di masjidnya. Karena itu beliau berkata, "Saya akan ikut bersama Anda ke sana untuk bertablik." Dan dengan penuh semangat beliau pergi dan lakukan tablik di sana. Dengan cara ini, sekitar 600 orang melakukan baiat dan bergabung dengan jemaat. Kini tablik jemaat terus berlangsung secara aktif di wilayah tersebut. Di Kyrgyzstan, terdapat 9 orang mubain baru. Tuan Temerbek Hamas menuturkan, "Saya tidak datang kepada Ahmadiyah karena ada yang memaksa atau meyakinkan saya. Saya sendiri yang melakukan penelitian. Sejak awal saya memiliki keingintahuan yang kuat untuk mengetahui di mana letak kebenaran yang sejati. Saya membaca, mendengarkan, dan mengajukan banyak pertanyaan mengenai hal ini. Dalam Islam tradisional, banyak hal yang tidak saya pahami. Misalnya, mengapa kita masih menunggu turunnya Nabi Isa dari langit? Padahal Al-Quran dengan jelas mengatakan bahwa semua nabi adalah manusia biasa dan mereka telah wafat. Mengapa hari ini Islam terbagi ke dalam begitu banyak golongan? Dan mengapa di mana-mana selalu ada perselisihan, saling mengkritik, dan ketakutan satu sama lain? Ketika saya mulai mengenal Ahmadiyah, semuanya mulai masuk akal bagi saya. Saya memahami bahwa apa yang disampaikan oleh para Ahmadi bersifat logis, berlandaskan Al-Quran dan hadis, serta tidak bertentangan dengan akal sehat. Ajaran Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam yang mendakwakan diri sebagai Imam Mahdi dan Masih Maud sama sekali tidak seperti yang sering digambarkan oleh para penentang. Tidak ada ekstremisme dalam ajaran beliau, melainkan sebuah pesan perdamaian. Beliau mengajarkan jihad melawan hawa nafsu dan pelayanan terhadap kemanusiaan. Saya pun memahami bahwa Nabi Isa alaihissalam telah wafat dan kedatangannya untuk kembali bukanlah sebuah mukjizat dari langit, melainkan ini adalah kedatangan seorang sosok dengan misi untuk memperbaiki kondisi rohani kita. Satu hal lagi yang sangat mempengaruhi saya adalah keberadaan khilafat, seorang khalifah yang hidup dan nyata, seorang pemimpin rohani yang tidak menyebarkan kebencian, tetapi mengajarkan cinta kasih, kesabaran, dan kejujuran. Ini bukan sekedar teori atau kata-kata kosong. Saya melihat bahwa para Ahmadi di seluruh dunia sungguh-sungguh berusaha menjadi lebih baik lagi, berusaha menolong sesama dan hidup sesuai dengan iman mereka. Semua hal ini membuat saya yakin bahwa inilah kebenaran yang selama ini saya cari. Saya menjadi Ahmadi bukan karena ada pertentangan antara iman dan akal, tetapi karena di sini bukan hanya dibicarakan tentang Allah, melainkan juga benar-benar dirasakan kehadirannya. Setelah menerima Ahmadiyah, saya merasa sangat baik secara kerohanian, dan saya mengetahui bahwa Allah Ta'ala mendengar saya dan menolong saya dalam kehidupan saya, dan atas hal itu saya bersyukur kepada Allah. Ada sebagian orang yang melakukan baiat setelah melihat teladan para Ahmadi. Saya akan menyampaikan salah satu kisah terkait hal ini. Seorang mu'alim dari wilayah Tanzania menuturkan, ketika kami sedang sibuk dalam persiapan pembukaan Masjid Ahmadiyah dan sedang menggelar tikar, datanglah seorang pria yang sedang mencari informasi tentang jemaat, menyatakan keinginannya untuk melakukan baiat. Ketika ditanya mengapa beliau ingin menjadi Ahmadi, beliau menjawab bahwa persaudaraan dan semangat saling membantu yang beliau lihat di antara para anggota jemaat adalah sesuatu yang luar biasa dan sangat menyentuh hati. Mu'alim tersebut menambahkan, program pembukaan masjid ini telah menjadi sarana yang sangat efektif dalam memperkenalkan jemaat Ahmadiyah di desa tersebut. Kini masyarakat mulai datang secara teratur untuk melaksanakan sholat dan menyatakan keinginan mereka untuk bergabung dengan jemaat. Dengan keberkatan dari acara pembukaan ini saja, 2 pemuda langsung bergabung dan melakukan baiat saat itu juga. Selain itu, banyak orang yang bergabung dengan jemaat melalui radio Ahmadiyah. Salah satunya adalah saudara Saujo dari Mali. Ketika beliau melakukan baiat dan ditanya tentang alasan masuk Islam Ahmadiyah, beliau menjawab, "Usia saya sudah lebih dari 45 tahun.
saya memperhatikan bahwa para mubalik Ahmadi saat menyampaikan program di radio selalu menyampaikan semua dalil mereka berdasarkan Al-Quran dan hadis. Sebelumnya, saya tergabung dalam kelompok Tijaniyah. Ketika saya bertanya sesuatu kepada mereka, mereka hanya menjawab, memang begitulah, karena pendiri kami mengatakan demikian, tanpa memberikan rujukan dari Al-Quran atau hadis. Sementara itu, orang-orang Ahmadiyah selalu membuktikan segala sesuatunya dengan Al-Quran dan hadis. Setelah melakukan penelitian selama 4 tahun, hari ini saya memutuskan untuk melakukan baiat. Dengan demikian, orang-orang yang memiliki fitrat baik, jika memiliki akal dan pemahaman, akan dapat mengenali kebenaran dan berbaiat. Tuan Ali Imran dari kota Maroua, Kamerun menuturkan, pada tahun 2004, saat saya masih duduk di bangku sekolah dasar, guru mata pelajaran pendidikan agama Islam kami mengajarkan bahwa zaman Imam Mahdi telah tiba dan Imam Mahdi dapat muncul kapan saja. Guru itu juga mengatakan bahwa Imam Mahdi akan datang dan memulai jihad dengan pedang sebagaimana Nabi SAW. Padahal ini adalah tuduhan yang keliru terhadap beliau. Rasulullah SAW sama sekali tidak memulai jihad untuk menyebarkan Islam dengan pedang. Tuan Ali Imran menuturkan, meskipun saat itu saya masih anak-anak, namun saya sangat terpengaruh oleh cerita-cerita penuh semangat dari guru saya. Dalam hati saya bertekad bahwa jika Imam Mahdi muncul di masa hidup saya pasti akan bergabung dengan beliau untuk berjihad, yaitu dengan jihad bis saif. Beliau menuturkan, 13 tahun kemudian, dalam sebuah program di kota Maroua, saya bertemu dengan Pak Mu'alim Abu Bakar, yang kebetulan juga telah menetap di lingkungan tempat tinggal saya. Tuan Mu'alim Abu Bakar menyampaikan tablik dan pesan jemaat kepada saya bahwa Imam Mahdi alaihissalam telah datang dan kini telah wafat, dan bahwa sekarang adalah masa khilafat kelima. Pak Mu'alim menjelaskan secara rinci kepada saya tentang makna jihad yang sebenarnya, bahwa bukanlah jihad dengan pedang, melainkan jihad dengan ilmu dan jihad bertablik yang telah dilakukan oleh Imam Mahdi alaihissalam, dan jihad itu masih terus berlangsung hingga hari ini. Mendengar hal itu, saya berkata kepada Pak Mu'alim, catatlah bahwa saya sekarang adalah seorang Ahmadi. Cita-cita masa kecil saya kini telah terpenuhi. Saya membaca syarat-syarat baiat dengan penuh perhatian, lalu bergabung dengan jemaat. Kini saya ikut pergi bertablik bersama Mu'alim Sahib dan juga mengajar kelas bagi anak-anak mubai'in baru. Kegiatan tersebut menambah ilmu saya dan dengan karunia Allah Ta'ala juga memperluas pengenalan masyarakat terhadap jemaat Ahmadiyah di wilayah tersebut. Saya akan menceritakan sebuah kisah tentang bagaimana perubahan luar biasa terjadi di antara para mubai'in baru. Mubalik wilayah Benin, Tuan Mirza Farhan menuturkan, di desa Dafale telah diadakan berbagai program tablik, baik secara individu maupun kelompok. Program-program ini memberikan pengaruh yang sangat mendalam terhadap penduduk. Setelah salah satu program berakhir, kepala desa menyampaikan kesan dan pesannya. Beliau menuturkan, kami adalah orang-orang yang sebelumnya tidak beragama. Kami merasa sangat menyesal atas perbuatan kami di masa lalu, karena kami semua tahu bahwa perbuatan yang selama ini kami lakukan tidaklah benar. Dan di antaranya yang paling utama adalah kebiasaan meminum minuman keras. Menurut saya, itulah akar dari segala keburukan. Beliau melanjutkan, hari ini, dengan kedatangan Anda, kami telah mendengar penjelasan tentang ajaran Islam yang indah, yang telah memberikan kami semangat baru. Maka saya menyatakan secara terbuka di hadapan semua orang, bahwa mulai hari ini, saya tidak akan lagi minum minuman keras. Dan kepada semua yang telah memahami bahwa minuman keras ini sedang menghancurkan kita, saya serukan lagi agar kita semua berjanji untuk meninggalkan kebiasaan buruk ini sepenuhnya dan bergabung dengan jemaat Ahmadiyah. Demikianlah dengan karunia Allah Ta'ala jemaat pun berdiri di sana. Begitu pula setelah melakukan baiat, beberapa orang mulai memberikan perhatian khusus terhadap solat. Sebelumnya mereka tidak melaksanakan solat padahal mereka adalah muslim. Demikian pula seorang mubalik dari Sao Tome menulis, ada seorang bernama Tuan Wazio yang telah baiat bulan Januari 2025. Beliau mengatakan, di negara kami terdapat banyak sekali kesalahpahaman tentang Islam. Namun, setelah menonton program-program Jemaat Ahmadiyah, saya mulai memahami konsep berkenaan dengan Tuhan. Pemikiran dan akhlak Jemaat Ahmadiyah sangatlah berbeda. Slogan cinta untuk semua, tidak ada kebencian untuk siapapun, benar-benar tampak secara nyata. Kami sebelumnya adalah orang-orang Kristen yang sedang menantikan kedatangan kedua Yesus Kristus. Ketika saya mengetahui bahwa Al-Masih yang dijanjikan telah datang, maka muncul perasaan yang aneh, karena selama ini kami hanya menatap ke langit.
Namun ketika saya mulai memikirkan kembali nubuatan-nubuatan tersebut dan mendengarkan penjelasan Jemaat Ahmadiyah, hati saya pun mulai condong kepada jemaat. Akan tetapi kebiasaan meminum alkohol dan berbagai keburukan lainnya menjadi penghalang. Ketika mubalik jemaat mengimbau untuk memberikan candah, saya pun mulai memberikan candah. Berkat dari membayar candah dan mendirikan solat, tidak hanya kebiasaan minum alkohol saya hilang, tetapi harta dan usaha saya pun diberkahi dengan sangat luar biasa. Perubahan-perubahan ini terjadi secara nyata. Lalu saya akan menyampaikan juga sebuah kisah tentang bagaimana para mubayyin baru mendapat penentangan dari para penentang dan bagaimana keteguhan serta ketabahan mereka yang tetap terjaga. Seorang mu'alim dari Kongo Brazzaville menulis, di wilayah Gomboa, banyak orang yang meninggalkan agama Kristen dan masuk ke dalam Jemaat Ahmadiyah. Seorang pemuda dari daerah tersebut pergi melapor ke pihak gereja dan berkata bahwa banyak orang sedang masuk Islam, dan jika kalian tidak melakukan sesuatu, maka kalian tidak akan punya tempat lagi di sini. Mendengar hal ini, pihak gereja Katolik memutuskan untuk menghadapi para Ahmadi. Mereka mulai membagikan makanan dan uang dalam jumlah besar kepada masyarakat, serta memberikan layanan medis kepada seluruh penduduk desa, dengan harapan agar mereka meninggalkan Ahmadiyah. Orang-orang Kristen tersebut bahkan menawarkan kepada salah satu da'i ilallah kita, yakni Tuan Yasin, untuk bekerja bagi mereka dengan janji gaji besar dan tempat tinggal. Namun Tuan Yasin menjawab, saya tidak membutuhkan uang Anda. Jika Anda bisa membuktikan secara logis bahwa Yesus adalah Tuhan, maka saya akan ikut Anda. Jemaat Ahmadiyah berbicara berdasarkan dalil, maka Anda pun silakan berbicara dengan dalil. Kini kaum Kristen telah membangun sebuah gereja besar di wilayah itu, tetapi tetap tidak ada yang datang ke sana. Semua pendeta yang mencoba menarik orang-orang dengan iming-iming dan bujukan akhirnya kembali dengan tangan hampa. Amir Jemaat Niger menulis bahwa pada kesempatan jalsa salana Inggris yang lalu, seorang guru wanita dari kota Maradi, Nyonya Rahilah, menyatakan, setelah mendengarkan pidato penutup saya, beliau secara terbuka menyatakan baiat. Nyonya Rahilah telah sejak bertahun-tahun mengajarkan Al-Quran dan pendidikan Islam kepada para wanita dan anak perempuan di kota Maradi dan desa-desa sekitarnya. Setelah melakukan baiat, kegiatan tersebut tetap berlanjut. Namun karena baiatnya itu, beliau menghadapi banyak pertentangan. Di madrasah tempat beliau mengajar, para pemuda non-Ahmadi meneriaki beliau dengan sebutan kafir dan mengganggu beliau. Nyonya Rahilah bercerita bahwa beberapa waktu lalu beliau menghadiri sebuah konferensi keagamaan dan di sana seorang ulama Wahabi naik ke atas panggung dan tanpa menyebut namanya berkata, seorang guru kita telah tersesat dan telah menganut akidah yang kufur. Mendengar itu, Nyonya Rahilah pun naik ke atas panggung dan dengan berani menjawab langsung pernyataan sang ulama. Orang-orang yang berhati tulus di sana pun membenarkan dan mendukung pernyataannya. Karena adanya penentangan terhadap diri beliau, pihak jemaat pun menawarkan bantuan kepada beliau jika beliau memerlukan sesuatu. Namun beliau menjawab, cukup berikan saya buku-buku yang baik. Saya tidak menginginkan apa-apa lagi. Saya tidak berbaiat dengan harapan jemaat akan melakukan sesuatu untuk saya, melainkan saya menerima Al-Masih yang dijanjikan dan Imam Mahdi sesuai dengan nubuatan Rasulullah SAW, dan dengan pertolongan Allah Ta'ala, saya akan tetap teguh di atas jalan ini. Takbir! Hazrat Muhammad Mustafa! Islam Ahmadiyah! Ghulam Ahmad Ki! Nara Takbir! Para penentang Ahmadiyah berusaha keras, akan tetapi Allah Ta'ala selalu menggagalkan dan membuat mereka gagal dimanapun. Ada banyak kejadian yang menjadi buktinya. Salah satunya adalah sebagai berikut ini. Mubalik in charge dari Kamerun menulis bahwa di kota Gandere di wilayah Adamawa, Kamerun Utara, Masjid Jemaat Ahmadiyah selesai dibangun pada tahun 2024. Hal ini sangat membuat para penentang merasa sakit hati. Mereka lalu pergi kepada gubernur dan komisaris keamanan negara untuk mengajukan keluhan terhadap jemaat dengan tuduhan bahwa Jemaat Ahmadiyah adalah kelompok teroris, berbahaya dan bukan bagian dari Islam. Atas hal tersebut, komisaris memanggil mu'alim jemaat Tuan Abu Bakar dan memintanya hadir pada tanggal 15 Mei bersama 15 anggota jemaat. Pada saat yang sama, ia juga memanggil 25 orang dari pihak penentang. Ketika semuanya telah hadir, sang komisaris berbicara kepada seluruh hadirin dan mengatakan,
beberapa orang dari kalangan Muslim datang kepada saya dan gubernur membawa pengaduan terhadap Jemaat Ahmadiyah. Mereka juga menawarkan saya uang sebesar 500,000 CFA, yakni mata uang lokal, sebagai suap, dan sekarang saya mengembalikan uang tersebut di hadapan Anda semua. Kemudian beliau melanjutkan, saya telah melakukan penyelidikan menyeluruh mengenai Jemaat Ahmadiyah dan mendapati bahwa mereka aktif dalam pelayanan masyarakat di wilayah ini. Mereka telah membangun 4 sumur bor di sekitar kota untuk keperluan air bersih, membantu anak yatim, dan menyediakan makanan kepada masyarakat. Orang-orang seperti ini tidak mungkin disebut teroris. Saya juga melihat sendiri bahwa mereka mengumandangkan azan dan melaksanakan sholat di masjid mereka. Mereka adalah Muslim seperti Muslim lainnya. Saya akan mengirimkan laporan lengkap ini kepada gubernur. Selanjutnya, beliau memperingatkan para penentang, siapapun yang setelah ini berbicara melawan jemaat atau mencoba membuat kerusuhan, maka saya akan memenjarakannya. Setelah itu, para penentang pun gagal dalam upaya mereka, dan dengan karunia Allah, masjid kita tetap aktif. Ada pula beberapa kisah yang berkaitan dengan pembangunan masjid, dan saya akan menyampaikan salah satunya. Tuan Mualim Yusuf dari Kongo Brazzaville menyampaikan, orang pertama yang masuk Ahmadiyah di sebuah desa adalah Tuan Maliba. Beliau diberi taufik oleh Allah untuk meninggalkan agama Kristen dan menerima Ahmadiyah, yakni Islam sejati. Beliau menuturkan, Jemaat Ahmadiyah datang kepada kami dengan membawa pesan Islam yang hakiki. Dengan dibangunnya masjid jemaat di desa kami, banyak orang mendapatkan kesempatan untuk bergabung dengan jemaat. Sebelumnya kami mengira bahwa hanya agama Kristenlah yang membawa suatu kebenaran menuju Tuhan. Namun sejak mendengarkan pesan Jemaat Ahmadiyah, kami menyadari bahwa selama ini kami hidup dalam kegelapan. Setelah menerima jemaat, perubahan besar terjadi dalam diri kami. Kami meninggalkan minuman keras dan kini kami merasa bahwa hidup kami memiliki tujuan yang nyata. Begitu pula terdapat kisah lain tentang pembangunan masjid dan pertolongan dari Allah Ta'ala. Saya akan menyampaikan satu kisah yang singkat. Tuan Ansar Abbas dari Sao Tome menulis, seorang anggota Majelis Nasional yang sebelumnya menjabat sebagai wali kota sebuah distrik, pada awalnya menolak memberikan izin pembangunan masjid pertama jemaat ketika ia masih menjabat. Ia menyatakan bahwa di negara ini hanya gereja yang boleh dibangun karena negara ini adalah negara Kristen. Namun setelah mendapatkan pengenalan tentang jemaat, ia pun memberikan izin pembangunan masjid dan bahkan datang sendiri untuk meletakkan batu pertama pembangunan. Kini pada bulan Agustus 2024, putranya telah melakukan baiat. Sebelum baiat dilakukan, saya memberitahu kedua orang tuanya bahwa anak mereka ingin masuk Islam. Ibunya menjawab, saya percaya kepada Jemaat Ahmadiyah. Dunia saat ini membutuhkan Islam yang seperti ini. Kami senang karena anak kami masuk ke dalam Islam melalui Jemaat Ahmadiyah. Demikian pula seorang mualim dari Burkina Faso menuturkan, ada seorang saudara bernama Da'ab Al-Hassan. Setelah melakukan baiat, karena adanya penentangan dari masyarakat, beliau mulai melaksanakan sholat di rumah. Beberapa waktu kemudian, beliau berniat untuk membangun masjid sendiri, namun mendapat banyak penentangan. Ketika masjid selesai dibangun dan azan mulai dikumandangkan, para penentang berkumpul dan pergi mengadu kepada kepala suku setempat. Mereka mengeluhkan bahwa suara azan mengganggu mereka dan mengatakan bahwa orang ini telah membangun masjidnya sendiri. Atas keluhan mereka, kepala suku memutuskan segera hentikan azan dan tutup masjid itu. Tuan Da'ab Al-Hassan menjawab dengan tegas, saya akan menempuh jalur hukum. Selama saya masih hidup, azan tidak akan dihentikan dan masjid ini tidak akan ditutup. Beberapa hari kemudian, kepala suku menyadari bahwa keputusannya telah keliru. Ia memanggil Tuan Da'ab Al-Hassan dan menyampaikan permintaan maaf, lalu memberikan izin penuh untuk melaksanakan sholat dan mengumandangkan azan. Namun pemerintah Pakistan tidak memahami hal seperti ini. Apapun yang dikatakan para maulwi, langsung mereka ikuti. Akibatnya azan-azan di masjid kita pun dilarang, sholat pun dihentikan. Bahkan kini mereka melarang sholat di dalam rumah dan melakukan razia ke rumah-rumah Ahmadi karena hal ini. Mengenai kesan-kesan terhadap buku-buku Hazrat Masih Maud alaihissalam, berikut ada beberapa poin pentingnya. Seorang mubalik dari Guinea Bissau menulis, di wilayah Babu Area terdapat penentangan keras terhadap jemaat. Di sebuah desa besar bernama Pachi, terdapat seorang imam bernama Tuan Mukhtar Balte yang pernah menimba ilmu di Mauritania.
Beliau adalah penentang jemaat yang sangat kuat. Selama 1 tahun terakhir, tabligh terus dilakukan kepadanya. Beliau diberikan beberapa buku Hazrat Masih Maud alaihissalam dalam terjemahan bahasa Arab seperti Filsafat Ajaran Islam, Bahtera Nuh, Al-Qaulus Sarih, At-Taqwa, dan buku-buku jemaat lainnya. Setelah membaca karya-karya suci Hazrat Masih Maud alaihissalam, hati beliau mengalami perubahan mendalam. Dengan karunia Allah Ta'ala, pada bulan November lalu, beliau pun menerima Ahmadiyah. Mubalik in charge dari Rusia menyampaikan, Tuan Ainin Arslanov, mantan wakil mufti dari Bashkortostan, pernah menghubungi saya beberapa tahun lalu. Sejak saat itu, beliau mulai mempelajari buku-buku jemaat. Bahkan, beliau selalu membawa buku karya Hazrat Masih Maud alaihissalam, Filsafat Ajaran Islam, di dalam tasnya dan sering menggunakannya sebagai rujukan dalam memberikan ceramah. Beliau menunjukkan buku tersebut kepada saya dan mengatakan bahwa buku itu selalu ada bersamanya. Beberapa waktu setelah itu, saya bertemu dengannya dalam sebuah pertemuan panjang dan penuh pembahasan. Pada akhir pertemuan, saya berkata kepadanya, pesan dari Masih Zaman telah sampai kepada Anda, dan Anda juga telah membaca buku-buku Imam Mahdi. Maka sekarang berdoalah agar Allah Ta'ala memberi Anda petunjuk. 2 atau 3 hari setelah itu, beliau mengirimkan pesan melalui ponsel bahwa beliau kini mengimani Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam sebagai seorang yang benar dan utusan Allah. Namun beliau menyampaikan keinginannya agar baiat dilakukan secara langsung di tangan Hazrat Khalifatul Masih. Untuk tujuan tersebut, pada tahun lalu beliau datang ke Jerman, tetapi saya tidak sempat bertemu dengannya di sana. Maka baiat langsung dengan berjabat tangan belum terlaksana. Namun suatu hari setelah sholat subuh, di hadapan para anggota jemaat yang datang dari berbagai negara bagian Rusia, beliau mengumumkan bahwa dengan karunia Allah, beliau menyatakan masuk dalam jemaat Ahmadiyah. Setelah itu, beliau juga menulis surat baiat kepada saya. Semoga Allah Ta'ala memberi beliau kesempatan untuk melaksanakan baiat langsung. Demikian pula, seorang mubalik dari Serbia menulis, pada suatu kesempatan pameran buku, seorang wanita dari Tunisia bernama Nyonya Zaina datang ke stan buku kita. Beliau menyampaikan bahwa dirinya adalah satu-satunya Ahmadi dalam keluarganya. Beliau mengatakan bahwa beliau mengenalkan murabbi kita kepada kedua orang tuanya yang sebelumnya bahkan tidak bersedia bertemu dengan seorang Ahmadi pun. Namun akhirnya ayah beliau juga datang ke stan kami dan menerima beberapa buku karya Hazrat Masih Maud alaihissalam dalam bahasa Arab serta buku-buku jemaat lain yang berbahasa Arab. Nyonya Zaina Bilqis menjelaskan bahwa beliau masuk Ahmadiyah setelah membaca buku Filsafat Ajaran Islam. Beliau berkata, saya baru membaca 12 halaman pertama dari buku Filsafat Ajaran Islam, dan di saat itu hati saya seperti mengalami ledakan perasaan. Sebuah rasa yang kuat muncul dari dalam diri saya. Saya merasa bahwa pencarian saya selama ini terhadap Islam sejati telah berakhir. Saya mendapatkannya. Saya merasa yakin bahwa penulis buku ini adalah orang yang benar. Setelah itu, beliau pun beriman kepada Hazrat Masih Maud alaihissalam. Zaina Sahibah adalah seorang wanita yang fasih dalam berbagai bahasa, berprofesi sebagai pengacara, serta menulis puisi. Semoga Allah Ta'ala menganugerahkan keteguhan kepada beliau. Banyak juga orang yang telah menjadi Ahmadi setelah mengunjungi pameran buku dan berbagai jenis pameran. Orang-orang dari berbagai negara ikut serta dalam hal ini, termasuk di India, di mana dampaknya terlihat sangat istimewa. Terdapat pula berbagai kejadian menarik selama pembagian selebaran-selebaran. Melalui cara ini, banyak orang yang masuk Ahmadiyah atau paling tidak mendapatkan pemahaman yang benar tentang Islam, sebagaimana diajarkan oleh jemaat. Terkadang dari Inggris juga dikirim delegasi khudam ke berbagai negara. Tuan Mubalik Marwan Sarwar dari Chili menulis tentang peristiwa di Argentina saat rombongan Ahmadi dari Inggris membagikan literatur jemaat. Salah satu wanita yang menerima literatur jemaat membacanya lalu menghubungi para anggota yang ikut serta dalam delegasi tersebut dan menyampaikan bahwa beliau bergabung dalam sebuah organisasi yang sedang mengadakan sebuah acara. Beliau mengundang delegasi khudam untuk hadir dalam acara itu agar mereka bisa diperkenalkan kepada khalayak dan agar masyarakat mengetahui bahwa ada sekelompok pemuda muslim dari Inggris yang datang ke Chili hanya untuk menyampaikan pesan Islam, dan bahwa tujuan utama mereka adalah menyebarkan perdamaian, sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh kita saat ini. Delegasi jemaat pun menerima undangan itu dan meyakinkan
bahwa mereka akan hadir. Mereka pun pergi dan seluruh acara berlangsung dengan baik. Dalam kesempatan itu, delegasi jemaat mengenalkan Islam Ahmadiyah kepada para peserta. Wanita yang mengundang mereka adalah seorang yang berpendidikan dan juga seorang pengacara. Kini beliau tengah melakukan penelitian lebih lanjut tentang jemaat. Dengan cara ini, pengenalan terhadap jemaat pun semakin meluas. Delegasi Khuddamul Ahmadiyah yang pergi ke berbagai negara pun membawa manfaat yang besar. Kemudian, menyimak khutbah Jum'ah dan program-program lainnya di MTA pun memberikan pengaruh yang sangat baik pada banyak orang. Seorang Ahmadi baru dari Rumania menjadi contoh dari hal ini. Mubalik dari Rumania menulis bahwa beliau telah melakukan baiat beberapa waktu yang lalu dan sebelum masuk Ahmadiyah, beliau telah sepenuhnya meninggalkan pendidikannya. Para profesor dan orang tuanya terus mendorong agar beliau melanjutkan studi, namun beliau merasa putus asa dan tidak mau mendengarkan mereka. Ketika profesornya mengetahui bahwa beliau telah menjadi Ahmadi, ia menjadi semakin marah dan berkata, anak ini sebelumnya sudah berhenti sekolah, sekarang malah jadi Muslim Ahmadi. Entah apa lagi yang akan dilakukannya. Namun setelah menjadi Ahmadi, pemuda ini mulai menonton program-program di MTA, termasuk beberapa pertemuan di mana saya, yakni Huzur, menasihati anak-anak Ahmadi untuk fokus belajar dan menuntut ilmu. Dari situlah muncul kembali semangat dalam dirinya untuk belajar. Beliau memutuskan untuk mengikuti ujian sekolah, meskipun waktu persiapan sudah sangat mepet, mungkin ujian akhir SMA, dan dengan karunia Allah Ta'ala beliau lulus. Beliau juga beberapa kali menulis surat meminta doa, dan Allah Ta'ala benar-benar memberkahi usahanya dan memberinya keberhasilan. Ketika profesornya mengetahui bahwa beliau telah lulus, ia sangat terkejut. Ia mengatakan kepada salah seorang Ahmadi, saya pikir anak ini akan semakin rusak, ternyata justru menjadi lebih baik. Ia bahkan berkata, saya punya satu murid lagi yang juga sudah putus sekolah dan hidup sembarangan. Saya pikir saya akan menyuruh dia masuk Ahmadiyah juga, supaya setidaknya ia bisa kembali belajar. Demikian pula, dengan karunia Allah Ta'ala, terdapat banyak kejadian lainnya tentang dikabulkannya doa. Seorang mubalik dari Gini Bisau menulis tentang seorang sahabat yang mukhlis bernama Tuan Syarif Kande yang sangat mencintai khilafat Ahmadiyah. Beliau menceritakan kejadian yang beliau alami. Beberapa waktu yang lalu, beliau diserang oleh para pencuri yang memukul kepalanya dengan kapak dan menyebabkan luka dalam di kepalanya. Akibatnya beliau kehilangan ingatan. Para dokter memberikan obat-obatan yang beliau konsumsi secara rutin. Namun suatu hari kondisi beliau memburuk drastis dan beliau harus dirawat di rumah sakit. Para dokter dengan jelas mengatakan bahwa kemungkinannya untuk selamat sangat kecil. Dalam keadaan itu, beliau banyak berdoa. Beliau menceritakan bahwa dalam mimpi, beliau melihat Hazrat Khalifatul Masih bersabda kepadanya, berdoalah, aku juga akan berdoa untukmu. Insya Allah, tidak akan terjadi apa-apa padamu dan engkau akan sembuh seperti sedia kala. Beberapa hari kemudian, beliau kembali melihat mimpi yang serupa, di mana saya, yakni Huzur, berkata kepadanya, teruslah berdoa. Teruslah berdoa, namun jangan pernah tinggalkan sholat tahajud. Anda akan sembuh total. Beliau melihat mimpi tersebut sebanyak 3 kali. Para dokter sudah menyatakan bahwa tidak ada harapan lagi. Tetapi dengan karunia Allah Ta'ala dan berkat doa, kini beliau telah sembuh sepenuhnya. Ingatannya pun mulai pulih kembali. Beliau mengatakan bahwa hanya sedikit gangguan yang tersisa, dan para dokter pun mengaku heran melihat proses pemulihannya. Mereka mengatakan semuanya tampaknya akan pulih. Insya Allah beliau akan sehat sepenuhnya. Pendapat para tamu non-Ahmadi yang menghadiri acara dan program jemaat juga ada yang demikian, yaitu meskipun mereka belum menerima kebenaran jemaat, tetapi kini pandangan mereka telah berubah. Seorang imam dari kota Maradi yang bernama Maulwi Al-Amin mendengarkan pidato saya di Jalsah Salanah Inggris tahun lalu, di mana saya menyampaikan bahwa jika jemaat ini bukan dari Allah,
maka Allah Ta'ala sudah sejak lama menghancurkannya. Ini adalah sabda-sabda dari Hazrat Masih Maud alaihissalam. Imam tersebut dalam sebuah majelis yang juga dihadiri oleh para tamu non-Ahmadi berkata kepada mereka, selama 15 tahun saya mendengar para imam kelompok pemikiran Izalah Wahabi di wilayah Maradi menyatakan dalam ceramah-ceramah mereka bahwa Jemaat Ahmadiyah adalah palsu dan akan segera hancur, serta bahwa jemaat ini akan lenyap dari wilayah Maradi. Padahal Jemaat Ahmadiyah telah hadir di wilayah Maradi selama bertahun-tahun lamanya. Dahulu mereka menyewa tempat dan bahkan tidak ada masjid di kota ini. Kini bukan hanya Jemaat Ahmadiyah memiliki tempat milik sendiri, tetapi juga memiliki sebuah masjid yang telah menjadi pusat tabligh Jemaat Ahmadiyah di wilayah Maradi. Hari demi hari Jemaat Ahmadiyah tidak hanya berkembang di wilayah Maradi, tetapi juga menyebar dengan cepat ke wilayah sekitarnya. Oleh karena itu, saya sendiri menjadi saksi atas pernyataan Khalifah Jemaat Ahmadiyah bahwa jika jemaat ini buatan manusia, maka seperti yang dikatakan para ulama itu sudah lama akan hancur. Tetapi kenyataannya jemaat ini justru terus berkembang setiap harinya, dan kalian semua justru adalah pendusta. Kemudian dengan perantaraan membantu orang-orang miskin dan yang membutuhkan pun tercipta kesan yang baik. Beberapa waktu yang lalu di Mayot dilanda badai dan gempa bumi yang sangat dahsyat dan menyebabkan banyak kehancuran. Dari sini kita juga mengirim bantuan ke sana. Beberapa kelompok dari Humanity First juga pergi ke sana untuk memberikan pertolongan, termasuk dari Jerman. Bantuan juga datang dari orang-orang Timur Tengah. Saya sendiri menelpon dan berbicara dengan missionary in charge di sana. Hal ini sangat mengejutkan para misionaris Kristen di sana. Mereka mengatakan, gereja kami sendiri tidak memperhatikan kami dalam musibah ini. Akan tetapi Khalifah Anda sangat peduli. Beliau bahkan menelpon Anda secara langsung untuk berbicara dan menanyakan kabar. Hal ini memberikan pengaruh yang sangat positif dan berdampak besar dalam pertabligan. Hazrat Masih Maud alaihissalam bersabda, sekarang biarlah orang-orang itu sendiri berpikir betapa besar upaya yang telah mereka lakukan untuk menghancurkan jemaat ini. Dan dengan ribuan jerih payah, mereka telah menjalankan segala macam tipu daya. Maka jika pekerjaan ini adalah buatan manusia, sudah pasti semua usaha keras mereka akan menghancurkannya. Apakah ada contoh lain yang bisa diberikan bahwa begitu banyak upaya dilakukan terhadap seorang pendusta, namun ia tidak hancur, malah berkembang berlipat-lipat dibanding sebelumnya? Maka bukankah ini merupakan tanda yang agung bahwa segala upaya dilakukan dengan tujuan agar benih yang ditanam ini lenyap dari dalam dan agar di muka bumi ini tidak tersisa jejak dan namanya? Namun benih ini justru tumbuh dan berkembang menjadi pohon yang besar dan namanya tersebar luas ke berbagai penjuru. Kini pohon ini telah tumbuh begitu besar hingga ribuan burung bernaung di atasnya. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita agar kita terus mengkhidmati jemaat ini di masa mendatang. Kita harus menegakkan teladan baik kita, karena ini merupakan tabligh yang sunyi, sebagaimana yang selalu saya sampaikan. Oleh karena itu, setiap Ahmadi harus menaruh perhatian untuk mengubah keadaan dirinya, agar bendera Islam dan Ahmadiyah dapat segera berkibar di seluruh dunia. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi